Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab yang ke-8 mengenai toharoh. Yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu adalah pengertian toharoh dan juga mengenai hadas. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai najis dan cara menyucikannya. Namun sebelum kita mulai kepada pembahasan najis dan cara mensucikannya, kita akan terlebih dahulu melaksanakan pembiasaan membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang pada pertemuan kali ini kita akan membaca surat An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah melaksanakan pembiasaan membaca salah satu ayat Al-Qur'an. Semoga dengan kita membacakan ayat-ayat tersebut kita mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita masuk kepada pembahasan najis dan cara menyucikannya. Nah, umat Islam adalah umat yang paling memperhatikan urusan najis. Karena umat Islam tidak diperkenankan untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, atau ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk masuk ke dalam masjid atau tempat ibadah saja tidak boleh ketika masih terkena najis, ya. Karena itulah sejak awal turunnya wahyu, Islam telah mengangkat urusan membersihkan najis ini di dalam surat Al-Mudaththir ayat 4. Wathiyabaka fatahhir, dalam surat Al-Mudaththir ayat 4 yang bunyinya wathiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Nah, lalu najis itu apa kalau begitu? Najis adalah suatu benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci, seperti kotoran manusia atau kotoran hewan, bangkai, darah, nanah, minuman keras, ya. Anjing dan babi juga termasuk ya ke dalam najis. Nah, Allah memerintahkan agar kita selalu membersihkan dari hal-hal yang disebutkan tadi, badannya, pakaiannya, tempat, manakala salah satu dari badan atau pakaian atau tempat itu terkena dari benda-benda najis tersebut. Nah, para ulama membagi najis dengan berbagai kriteria, ya. Nah, umumnya itu najis dibagi berdasarkan tingkat
kemudahan dalam mensucikannya. Jadi di sini najis itu dibagi kepada 3 bagian. Ada najis mukhafafah, ya, atau najis mukhafafah itu najis yang tergolong ringan. Apa yang ringan? Ringan cara mensucikannya. Ya, jadi najis ini adalah najis yang paling ringan cara mensucikannya atau disebut dengan najis mukhafafah. Contohnya apa sih yang termasuk ke dalam najis mukhafafah ini? Yaitu contohnya air kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun dan belum makan atau minum kecuali air susu ibu atau ASI ya. Nah, ini hanya bayi laki-laki saja ya, karena kalau air kencing bayi perempuan itu sudah termasuk ke dalam tingkatan najis selanjutnya. Bagaimana cara mensucikan najis mukhafafah ini? Nah, karena ini najis yang tergolong ringan, maka cara membersihkannya, mensucikannya itu cukup dipercikan air yang suci pada tempat yang terkena najis tersebut ya. Nah, ini hanya air kencing bayi laki-laki yang belum mencapai 2 tahun dan juga belum makan atau minum kecuali air susu ibunya. Nah, itu najis yang tergolong ringan. Kemudian tingkatan najis yang kedua itu ada najis mutawassitoh. Najis mutawassitoh atau di sini adalah merupakan najis yang tergolong sedang, ya, sedang cara mensucikannya. Nah, kebanyakan najis tergolong dalam jenis najis ini atau mutawassitoh ini seperti apa? Seperti darah, nanah, kotoran manusia atau kotoran binatang, muntah-muntahan, bangkai dan minuman yang memabukkan ya. Itu termasuk ke dalam najis mutawassitoh atau yang tergolong sedang. Namun di dalam najis mutawassitoh ini dibagi menjadi 2 macam ya. Najis yang terbilang sedang cara mensucikannya itu dibagi ke dalam 2 macam. Yang pertama ada najis ainiyah dan yang kedua ada najis hukmiyah. Nah, najis mutawassitoh yang pertama najis ainiyah itu adalah najis yang dapat diketahui dengan indera. Warna, bentuknya, baunya, rasanya. Nah, itu kelihatan. Jadi kalau misalnya dilihat, kelihatan ada bentuknya. Dicium, ada aromanya. Kemudian dirasakan ada rasanya. Maka itu termasuk ainiyah, ainun yang terlihat oleh mata ya, oleh panca indera ya. Itu cara mensucikannya adalah dicuci dengan air yang mengalir sampai hilang bentuknya, baunya dan rasanya. Jadi kalau misalnya di dalam pakaian kita terkena salah satu najis mutawassitoh, contohnya darah atau nanah, nah itu dicuci dengan air yang mengalir sampai hilang. Hilang warna darahnya, hilang bau darahnya, hilang. Nah, itu cara mensucikan najis mutawassitoh ainiyah. Kemudian najis mutawassitoh yang kedua adalah najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak dapat diketahui dengan panca indera. Tidak diketahui warnanya, bentuknya, baunya maupun rasanya. Jadi gak kelihatan deh ini ada gak sih najisnya. Tapi kita yakin najis tersebut ada. Misalnya celana atau baju kita kena percikan air kencing, tapi karena sudah kering udah gak kelihatan, udah tidak tercium baunya, tapi kita yakin tadi itu kena cipratannya. Nah, itu berarti sudah termasuk terkena dari najis mutawassitoh hukmiyah ini. Kemudian cara mensucikannya bagaimana? Nah, sama saja seperti tadi najis ainiyah, dicuci dengan air suci yang mengalir tanpa harus hilang warna atau bentuk, bau dan rasanya. Karena memang ini tidak nyata ya. Tadi kita tidak bisa melihat contoh najisnya atau bentuk najisnya, baunya tidak tercium. Jadi ya tanpa harus hilang juga tidak apa-apa, yang penting dicuci saja bagian yang terkena najisnya tersebut. Nah, kemudian najis yang ketiga itu adalah najis mughalladzoh,
Nah, ini adalah najis yang paling berat cara mensucikannya. Setelah tadi dua najis tadi ringan dan sedang, dan inilah najis yang ketiga yang tergolong berat, yaitu najis yang bersumber dari anjing dan babi. Ya, sekali lagi, najis mughalladhah itu najis yang berat, yaitu bersumber dari anjing dan babi. Itu baik jilatannya, ya, jadi jilatan dari anjing dan babi tersebut, atau air kencingnya, kotorannya, dagingnya, tulangnya, darah maupun bangkainya. Yang pasti seluruh yang ada pada dirinya anjing dan babi tersebut ketika terkena pada salah satu bagian dari kita itu termasuk ke dalam najis mughalladhah. Nah, beratnya di mana? Memang bagaimana cara mensucikannya? Nah, di sini dicucinya dengan air yang suci sebanyak 7 kali, yang salah satunya harus dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Jadi dibersihkan dengan menggunakan tanah yang air yang dicampur dengan tanah, ya, dibersihkan kemudian ditambah dengan air lagi, ya, jadi dibersihkan lagi dengan air. Jadi pokoknya cara membersihkannya itu dengan 7 kali air, namun yang 1 kalinya ditambah dengan debu atau tanah yang suci, ya. Nah, itu cara membersihkan najis mughalladhah. Nah, lalu apa perbedaan di antara najis dan hadas? Minggu lalu kita sudah membicarakan mengenai hadas. Nah, lalu apa kalau begitu perbedaan antara hadas dan najis? Jadi sebetulnya hadas dan najis ini adalah dua hal yang berbeda, sehingga cara mensucikannya pun tentunya berbeda. Karena apa? Kalau hadas itu berupa perbuatan atau tindakan yang kita alami. Jadi kita seperti ini, buang air kecil, buang air besar, itu adalah tindakan kita buang air kecil. Tindakan kita buang air besar itu sesuatu yang kita lakukan. Tetapi kalau najis itu berupa benda yang kotornya. Jadi ketika kita kencing, maka kita sedang berhadas kecil. Lalu kalau air kencingnya sendiri, nah itu termasuk ke dalam najis, ya. Diulangi sekali lagi. Tentu contohnya hadas dan najis ini karena dua hal yang berbeda. Nah, contohnya kita sedang buang air kecil. Nah, berarti tindakan kita, apa yang kita lakukan itu sedang berhadas kecil. Lalu air kencingnya itu yang dimaksud adalah najisnya, ya. Jadi berupa perbuatan kalau hadas, dan najis itu bendanya. Nah, seperti itu. Kemudian juga di sini hadas dan najis kadang-kadang dapat menimpa seseorang secara terpisah. Contohnya seperti orang yang buang angin. Orang tersebut itu hanya terkena hadas. Tidak seperti tadi kencing, ya. Kalau kencing itu kita berhadas lalu ada najisnya. Kita yang berhadasnya, kita yang kencingnya, lalu ada najisnya air kencingnya. Nah, kalau yang seperti buang angin atau kentut ini terpisah. Karena apa? Orang tersebut hanya terkena hadas. Jadi orang yang kentut itu hadas kecil, tetapi hadasnya tidak terlihat, tidak ada. Karena apa? Angin, ya. Bagi orang yang buang angin, dia hanya diwajibkan untuk mensucikan hadasnya, tidak membersihkan najisnya, karena tidak ada najisnya, tidak berbentuk. Atau contoh lainnya, orang yang menginjak kotoran kucing, maka dia hanya terkena najis. Dengan demikian dia cukup menghilangkan najis dengan cara mensucikannya. Jadi orang tersebut nginjek kotoran kucing bukan berarti orang tersebut berhadas. Tidak berhadas orang tersebut, hanya saja tetap harus membersihkan najisnya, karena yang berupa najisnya kotoran kucing tadi menempel. Jadi cukup membersihkan najisnya. Jadi tapi kadang-kadang hadas dan najis juga menimpa seseorang secara bersamaan, ya. Contohnya tadi yang buang air kecil.
Nah, itu adalah pembagian dari najis dan kemudian perbedaan antara hadas dan najis. Mungkin hanya itu yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai cara membersihkan hadasnya. Kalau tadi cara membersihkan najisnya, nah sekarang kita cara membersihkan hadasnya. Contohnya seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu, wudhu, tayamum, dan mandi besar. Itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih telah menyimak penjelasan pada minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.